Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami dapat merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kami percaya kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kami di sorga. Tuhan, kenaikan merupakan kekuatan kami, dan kami sangat mensyukurinya. Iman kami kembali dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Bapa, firman-Mu akan terus hadir di tengah hidup kami, karena kami masih dalam pengembaraan di tengah dunia ini. Lewat firman-Mu, Allah membimbing kami, menuntun kami, menjaga, melindungi kami. Kami percaya hal itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan terambil dari dua bagian. Pertama, Kisah Rasul 17, ayat 22 hingga 25. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, dan aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Inilah pembacaan kita yang pertama, dan pembacaan yang kedua tentang kenaikan Tuhan Yesus di Lukas pasal 24 ayat 50 hingga selesai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Kenaikan. Dan kiranya kita semua berada dalam pengharapan bahwa kelak kita akan berkumpul bersama Tuhan di sorga mulia. Saudaraku, dunia saat ini dihebohkan dengan adanya virus corona. Virus yang telah memakan banyak korban. Menurut berita awalnya berasal dari Wuhan, Tiongkok, kemudian telah melebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi ini virus juga berekspansi. Saudaraku, virus bukanlah hal yang baru dalam sejarah umat manusia. Berbagai virus mematikan telah hadir menyerang dan membunuh manusia. Dia selalu hadir dalam setiap peradaban umat manusia. Ya, antara lain seperti virus Spanyol di awal abad 20 di tahun 1918 yang membunuh jutaan orang, virus Black Death abad 14-15 yang menyerang Eropa, Afrika, dan Asia, dan ini yang paling banyak makan korban. Pada waktu itu, ada juga yang disebut virus Marseille yang menyerang Perancis, juga yang bernama virus babi, virus flu burung, Ebola yang menyerang beberapa negara Afrika, HIV/AIDS, flu Hongkong, kolera, penyakit pes yang pernah membunuh banyak orang, sekitar 20% penduduk bumi saat itu.
Dan masih banyak lagi yang hanya mengambil nama berbeda, tetapi isinya jelas, yaitu penyakit yang menyerang dan mematikan umat manusia. Dan sebagian besar belum ditemukan obatnya. Bisa jadi ada virus-virus yang membunuh manusia sebelum Masehi yang belum sempat diteliti oleh para ahli. Atau bisa jadi di tahun-tahun kemudian akan ada penyakit yang sangat mematikan. Entahlah, kita tidak tahu. Saudaraku, kita prihatin dengan keadaan ini dan mendoakan saudara-saudara kita yang dinyatakan positif kena virus agar mereka segera pulih, sehat, kembali bersama keluarga, kembali beraktivitas. Ada juga yang bersyukur masih dalam kategori aman, tidak mengalami virus-virus yang mematikan ini. Selalu berharap tidak mengalami hal ini. Tetapi siapakah yang bisa mengetahui hari esok? Hari esok adalah rahasia. Yang penting menurut ahli kesehatan, kita tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, minuman yang bersih, menjaga pola hidup sehat, dan terus mengatur, mendesain pikiran kita untuk selalu berpikir sehat, yaitu berpikir baik, berpikir positif, berpikir membangun. Hilangkan pikiran yang negatif, pikiran iri hati, pikiran-pikiran jahat. Amsal 3 ayat 9a mengatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Pikiran yang positif, yang bersih, membuat hidup lebih sehat, lebih damai, dan sukacita. Seperti jemaat mula-mula yang disukai semua orang. Dan saudaraku, jangan lupa hindari juga satu virus masyarakat, yaitu virus Carlota. Oke, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus lahir, di Athena pernah dilanda penyakit pes. Penyakit ini juga mungkin melanda Eropa pada umumnya. Telah membunuh ratusan orang di kota Athena. Banyak cara sudah dilakukan. Para tabib sudah berupaya meredakan penyebaran penyakit ini dan juga bisa menghentikan penyakit ini, tapi tidak berhasil. Persembahan dan penyembahan sudah dilakukan. Berbagai nama dewa yang dipuja dan puji sudah dipanggil. Tapi wabah ini tidak berhenti. Banyak orang telah putus asa dan ketakutan. Hari esok merupakan tanda tanya, bisakah kita hidup? Akhirnya ada seorang pujangga atau juga orang bijaksana yang bernama Epimenides menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk membawa kambing atau domba ke gurun untuk dilepas. Bawa kambing, bawa domba ke gurun untuk dilepas. Kenapa? Di mana kambing atau domba berhenti diam, disitulah domba itu harus disembelih sebagai pengorbanan. Akhirnya saran itu disetujui. Esoknya saudara, berbondong-bondong rakyat datang ke gurun mengikuti anjuran Pak Epimenides ini. Kemudian sebelum melepas kambing domba, mereka berdoa. Hai para dewa, dengarkanlah doa kami, biarlah penyakit ini berhenti. Setelah itu kambing domba dilepas. Mereka amati satu demi satu. Ada tidak yang berhenti? Kemudian terlihat seekor domba yang berdiam di tempatnya. Maka domba itu pun disembelih untuk dikorbankan
Setelah itu saudara, anehnya wabah pes berhenti. Akhirnya di tempat di mana domba disembelih dibuatkan patung. Karena tidak tahu siapa dewa yang menolong mereka, maka akhirnya diberi tulisan sebagai rasa syukur kepada Allah yang tidak dikenal. Agnostos Theos. Dan patung itu terus dijaga dan dirawat hingga datangnya Paulus. Ketika Paulus datang dan melihat tulisan itu, ia katakan bahwa Allah yang tidak dikenal inilah yang ia beritakan. Dialah yang mencipta langit dan bumi. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Allah inilah yang disembah oleh umat Kristen. Allah inilah yang telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan semua orang. Saudaraku, Allah bekerja di situasi yang bagi manusia tidak menguntungkan, bahkan menakutkan. Allah terus berkarya agar manusia dapat mengetahui dirinya serta menyembahnya. Sekian tahun sebelum Paulus datang memberitakan siapa diri Yesus, Allah telah mempersiapkan waktu yang baik, momen yang tepat untuk memperkenalkan Yesus, penebus. Banyak cara dilakukan Allah untuk memperkenalkan dirinya, walaupun juga tanpa penginjilan. Kok bisanya begitu? Allah memperkenalkan dirinya tanpa penginjilan? Bisa. Contohnya, penginjil di Jawa Tengah yang cikal hadirnya gereja di Jawa. Dia adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, yang nama aslinya adalah Ngabdullah. Dia bertapa di Gunung Kelut dan mendapat penerangan ilahi dan kemudian menjadi Kristen. Ia sebagaimana para ahli kebatinan selalu percaya akan pengharapan mesianis orang Jawa, di mana suatu saat akan datang Sang Ratu Adil eskatologis. Pengharapan mesianis orang Jawa, suatu ketika akan datang Sang Ratu Adil eskatologis. Dan menurut ramalan Joyoboyo, dia adalah Isa Al-Masih. Saudaraku, Tuhan punya cara sendiri. Jika tidak ada penginjilan, Tuhan mempersiapkan caranya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita diutus sebagai orang Kristen beritakan Kristus lewat gaya hidup kita, lewat pembicaraan kita, tutur kata kita dengan banyak orang, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, hari ini semua orang Kristen merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun di tengah pandemi corona, pergumulan hidup, tetapi kita tetap percaya Allah tidak berhenti mengasihi dan memberkati kita. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semakin kuat dalam iman untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi diberi kesempatan untuk berbuat baik, berbuatlah, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.